Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur atas perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Dari malam sampai pagi hari ini kami boleh bangun disegarkan. Sel-sel tubuh kami boleh memuliakan nama Tuhan. Dan sebelum kami melakukan aktivitas hidup kami pada hari ini, kiranya Tuhan juga memberkati melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah ajaran firman-Mu boleh berguna untuk kerohanian kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan membaca satu ayat saja dari 2 Korintus 12 ayat yang ke-10. Firman-Nya berbunyi demikian. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab apa? Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Hari ini saya memberi tema menguatkan yang lemah dan melemahkan yang kuat. Saudara, dunia mengajarkan kita untuk menjadi pandai, sukses, dan kaya. Karena itulah yang menjadi kekuatan dan kelebihan manusia. Dan nilai-nilai ini juga sudah mempengaruhi gereja. Tetapi Allah mengajarkan dari firman Tuhan hari ini sebaliknya. Bahwa Ia menguatkan orang yang lemah dan melemahkan orang yang kuat. Apa yang dimaksud dengan tema dan kalimat ini? Yang pertama, menguatkan yang lemah. Dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, kita banyak melihat bahwa Allah bekerja dengan cara yang ajaib. Justru melalui orang-orang yang lemah. Ia memperlengkapi orang yang dipanggilnya. Bukan memanggil orang yang lengkap, apalagi orang yang sempurna. Contoh-contohnya, Allah memanggil Abraham dan Sarah. Itu saat mereka sudah kakek dan nenek. Allah memanggil bangsa Israel, bangsa budak yang keras itu, yang keras kepala itu, untuk menjadi bangsa pilihannya. Allah juga memilih Musa yang tidak percaya diri saat berbicara. Dan Allah juga memilih Daud, seorang remaja, untuk melawan Goliat yang besar seperti raksasa itu. Saudara, apakah kita berpikir Allah memakai kita melalui kelebihan kita? Jawabannya tidak. Ia memilih kita justru karena kelemahan kita. Agar tidak seorang pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. 1 Korintus 1 ayat 29. Karena Allah tidak memilih orang yang kuat, namun menguatkan orang yang lemah. Agar apa? Agar kita tidak mencuri kemuliaannya. Yang kedua, melemahkan yang kuat. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa Allah memilih Paulus, saudara? Bukankah Paulus orang yang pandai, berpendidikan, dan berpengaruh sekali? Paulus bukan orang yang lemah. Ia benar sekali. Itulah sebabnya dikatakan dalam Korintus bahwa tidak banyak di antara mereka yang adalah orang yang terpandang seperti Paulus. Misalkan dia orang yang ber-IQ tinggi dan dia orang yang teguh dan tangguh, saudara. Lalu bagaimana ia bisa menjadi lemah? Ya, pada suatu ketika Paulus sadar bahwa ia baru mengalami kasih karunia Tuhan. Saat ia mengalami suatu titik di mana ia tidak dapat mengandalkan kekuatan dan kemampuannya sendiri. Waktu Tuhan mengizinkan duri dalam daging. Paulus sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur dari hadapannya. Tetapi Tuhan menjawab, "Cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna." Oleh karena itu Paulus menuliskan dalam 2 Korintus 12 ayat 10 ini, berkata, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Apakah kita merasa kuat, namun ingin dipakai oleh Tuhan dengan heran? Bersiaplah dibawa oleh Allah pada suatu pengalaman, kehilangan, kehancuran, dan kelemahan. Sering sekali pada saat itulah Allah dapat memakai kita untuk kemuliaannya. Saudara, baik yang lemah maupun yang kuat tidak akan dapat memegahkan diri di hadapan Allah. Segala puji, hormat, dan kuasa berasal dari dan kembali kepadanya.
Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Dan janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena hal yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal Allah. Akulah Tuhan yang menunjukkan 3K, kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, kita merefleksi diri di akhir renungan hari ini. Dalam area mana kita merasa lemah dan perlu dikuatkan oleh Allah. Dan dalam area mana kita merasa kuat dan perlu dilemahkan oleh Allah. Biarlah pertanyaan-pertanyaan ini menjadi ketajaman untuk kita mengoreksi diri kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami sangat bersyukur untuk renungan hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan lagi menjadi siraman rohani dan kami boleh merefleksi diri. Kami rindu supaya kebenaran Tuhan ini berbicara bagi setiap kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Salam pemuritan dan salam sehat. Amin.